DKI Jakarta masih menjadi penyumbang nomor 1 angka kasus COVID-19 di Indonesia. Pertanggal 26 Mei 2021, angka kasus COVID-19 di Jakarta mencapai lebih dari 425.000 kasus. Sejumlah kawasan bahkan menerapkan lockdown lokal. Lalu seberapa efektifkah lockdown lokal diterapkan dan apa tanggapan warga terkait lockdown lokal? Informasi selengkapnya akan kami sajikan dalam laporan khas Vlogansa bersama saya beberapa waktu lalu. Pemirsa, beberapa waktu lalu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan telah menerapkan lockdown lokal di satu RT di Cipayung akibat adanya interaksi massa pada saat Lebaran Idul Fitri lalu. Dan dengan begitu, satu RT tersebut kini dinyatakan dalam zona merah. Lantas, apakah masih ada wilayah lainnya di Indonesia yang akan menerapkan lockdown lokal? Dan bagaimana pendapat para pakar terkait lockdown lokal? Kita cari tahu. Sampai dengan tanggal 26 Mei 2021, angka kasus COVID-19 di dunia mencapai lebih dari 167 jutaan kasus dengan angka kematian lebih dari 3 juta kasus. Sementara untuk di Indonesia sendiri, pemirsa, angka kasus COVID-19 mencapai lebih dari 1.700.000 kasus dengan angka kematian mencapai lebih dari 49.000 kasus. Dan angka ini masih terus menunjukkan peningkatan terlebih pada saat pasca libur Lebaran. Di Indonesia sendiri, Jakarta masih menjadi provinsi penyumbang tertinggi angka kasus COVID-19, mencapai lebih dari 425.000 kasus. Dan diikuti dengan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur. Lantas bagaimana pendapat epidemiolog terkait adanya potensi lokal lockdown di wilayah lain di Indonesia? Berikut hasil wawancara saya dengan epidemiolog Pandu Riono. Jadi kalau ada suatu RW atau RT ya, banyak masyarakat yang terinfeksi, kan tidak 100% pastikan, memang sebagian besar akan terinfeksi. Maka anggota masyarakat yang sudah terbukti infeksi positif, nah itu tinggal di karantina. Kalau sudah di karantina tidak perlu lagi ada lockdown. Lockdown kan artinya lingkungan itu diisolasi supaya tidak ada orang lain masuk atau ada orang yang di dalam lingkungan itu. Sebenarnya tetap karantina dan isolasi yang paling efektif. Siapa yang bisa menjamin bahwa mereka akan tetap tinggal di rumah atau isolasi mandiri lah. Kayak isolasi mandiri kan harus tinggal di rumah. Siapa yang bisa menjamin? Mau diawasi terus-menerus? Kan nggak mungkin. Ya kan? Karena tidak mungkin yang harus di tempat yang agak tertutup gitu. Selama karantina kan nggak lama karantina, palingan 10 hari atau 5 hari sekarang kan. Jadi tetaplah sebaiknya dilakukan isolasi atau karantina. Gugus tugas di RT RW terus melaksanakan pemantauan terhadap mereka-mereka yang baru kembali ke Jakarta. Lalu dilakukan tes antigen dan bila ditemukan positif maka disiapkan tempat isolasi mandiri. Bila dalam sebuah RT ada 5 orang yang terpapar maka kawasan itu harus mengalami micro lockdown. Dan mereka yang kembali ke Jakarta diminta untuk berada di rumah dulu selama 5 hari. Walaupun hasil tesnya negatif, tapi biar di rumah dulu untuk memastikan bahwa tidak ada gejala, bahwa tidak ada keterpaparan. Ini untuk kesehatan kita semua. Nah, justru dari pengalaman ini kan menunjukkan efektif deteksinya. Bayangkan kalau tidak ada proses deteksi, maka pribadi-pribadi yang terpapar masih bisa keliling kemana-mana. Klaster yang ketemu itu menunjukkan bahwa sistem yang dibuat berhasil
karena dia berhasil mendeteksi, lalu berhasil untuk melakukan isolasi. Kalau tidak muncul, bayangkan apa yang terjadi. Mereka tetap beraktivitas, warga di kampungnya banyak yang kena. Jadi ini contoh bahwa adanya gugus tugas yang bekerja di tingkat RT RW melakukan screening itu menunjukkan ada hasilnya. Dia ini kan lagi ada penerapan lokal lockdown, salah satunya di Cipayung. Mbak setuju nggak sih? Kalau aku sih kurang setuju ya. Soalnya kan harus banyak juga yang bekerja gitu, nyari uang gitu. Terus juga kalau di lokal lockdown gini, orang-orang pada susah nyari uangnya gitu. Setuju kalau mereka dirumahkan? Iya, dirumahkan setuju sih. Oke, kenapa setujunya, Mas? Karena soalnya demi kebersamaan sama aja, jadi apa ya, sekitar nggak lebih ramai lagi, biar penyebaran itu berkurang maksudnya. Sangat setuju, Mbak. Kenapa? Ya, karena kan kemarin pemerintah udah anjurannya tidak boleh mudik. Sekarang mereka mudik, kumpul sama keluarga. Banyak yang kena, ya akibat mereka sendiri ya begitu. Oke, jadi nggak apa-apa lockdown ya, Pak? Ya lebih bagus begitu, biar tidak menyebar ke tempat yang lain. Pemirsa, keputusan untuk lokal lockdown menjadi terpaksa dilakukan jika memang masih terus ditemukan adanya peningkatan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran. Maka dari itu, bagi pemirsa di rumah, jika masih ada yang baru saja kembali dari mudik, diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri agar tidak membawa virus bagi keluarga dan juga kerabat terdekat. Dari Jakarta, Syafinas Nasyar, Harinta Nanda Sinaga, iNews melaporkan.